Widih, lu masih melek. Oke, gue kasih satu cerita buat jadi pengantar tidur. Kali ini gue mau ngajak lu berpetualang seru ke sebuah gunung di Indonesia. Gunung yang pagi-paginya lu masih bisa ngeliat ada kabut yang perlahan turun menembus pepohonan pinus. Dan pemandangan di puncaknya itu kayak lagi di atas negeri awan gitu loh. Udaranya sejuk, dingin tapi nagih. Dan sepanjang perjalanan di sana banyak tempat jajanan enak dan legendaris. Bahkan banyak orang yang bilang kalau sunrise di puncak gunungnya itu adalah salah satu pemandangan yang paling cantik di Pulau Jawa. Sebuah gunung yang gak cuma tinggi, gak cuma indah, tapi juga terkenal sebagai salah satu gunung yang penuh cerita, penuh rahasia, dan penuh akan mitos. Gunung Lawu, gunung yang indah banget, tapi cuman buat sebagian pendaki. Karena gunung ini bisa menjadi destinasi terakhir bagi beberapa pendaki. Ada mitos yang dipercaya orang-orang di sana kalau di Gunung Lawu itu ada sebuah gerbang dimensi untuk masuk ke kerajaan gaib yang konon tempat bersemayamnya raja terakhir Majapahit. Dan sampai hari ini katanya masih dilakukan ritual-ritual pencarian ilmu gaib. So, mari kita matiin lampu, santai, dan pakai headset sekarang. Siapin imajinasi dan pendengaran kalian selama menikmati cerita ini. Oke, mari kita mulai ceritanya. Gunung Lawu. Dari jauh tampak tenang. Banyak orang jatuh cinta sama keindahannya. Tapi semakin lo mendaki, semakin lo sadar ada sesuatu yang gak beres. Udara yang tadinya segar berubah dingin menusuk. Kabut yang indah tiba-tiba rapat, menutupi jalan. Dan di balik semua keindahan itu, Lawu menyimpan banyak cerita kelam. Dari dulu, Gunung Lawu dianggap sebagai tempat yang sakral. Juga dipercaya mempunyai sebuah gerbang. Bukan gerbang biasa, tapi gerbang ke dimensi lain. Orang Jawa bilang di puncak Hargodalem masih ada arwah-arwah leluhur. Bahkan ada yang percaya raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya Pamungkas, moksa di Lawu, menyatu dengan penguasa gaib Lawu. Makanya gak heran kalau sampai sekarang masih ada ritual sesajen di beberapa titik jalur pendakian. Kayak bunga, kemenyan, dan kadang juga ada kepala ayam atau kambing. Katanya semua itu disiapkan untuk menjadi persembahan syarat izin masuk, biar pendaki gak diganggu sosok tak kasat mata di sana. Ada juga yang bilang kalau Gunung Lawu itu pusat dari kerajaan jin atau lelembut, kayak istana gaib tak kasat mata yang berdiri paralel sama jalur pendakian. Jadi secara nggak langsung jalur pendakian yang kita lewatin itu bergesekan dengan jalur gaib. Dan konspirasi yang banyak beredar, para pendaki yang hilang itu sebenarnya karena tergesek dimensi jalur gaib. Terus banyak ritual dilakukan di sana. Ada yang minta kekayaan, ada yang minta umur panjang, dan lain-lainnya. Tapi konsekuensinya selalu ada harga yang harus dibayar. Mitosnya, ada ilmu gaib yang cuma bisa dikuasai setelah lu semedi di puncak Hargodalem. Ilmu itu disebut jaran goyang dan rawa rontek. Yang satu buat pengasihan, bikin orang tergila-gila. Dan yang satunya lagi bikin tubuh gak bisa mati ditembak atau ditebas. Jalur menuju Hargodalem konon punya titik keramat yang cukup ditakuti.
Gegerboyo. Sebuah punggungan batu yang bentuknya mirip punggung buaya. Dari luar cuma kelihatan kayak bukit batu biasa. Tapi orang Jawa percaya, di sanalah salah satu pintu menuju kerajaan gaib Lawu berada. Konon banyak sosok halus seperti prajurit pengikut Prabu Brawijaya yang berjaga di sana. Katanya kalau di sekitar Gegerboyo ada pendaki yang sompral, ngomong kasar atau punya niat jelek, bisa tiba-tiba disesatkan. Jalur yang tadinya jelas bisa mendadak hilang. Dan yang lebih ngeri lagi, ada cerita tentang orang yang duduk sebentar di batu Gegerboyo, lalu mendadak pingsan berhari-hari. Pas sadar, dia bilang sempat diajak masuk ke istana megah, tapi penghuninya bukan manusia. Dan seremnya lagi, ada istilah tamu Lawu. Kalau lo lagi mendaki sendirian, terus ada orang tiba-tiba nyapa dengan ramah, ngajak ngobrol, atau nawarin bantuan, jangan asal dijawab. Bisa jadi itu bukan manusia. Banyak kasus janggal yang setelah ketemu sosok ini, orangnya hilang begitu aja di tengah kegelapan kabut. Selasa 1 Januari 2019, Alfi Kurniawan dinyatakan hilang di jalur Ceto. Pencarian besar-besaran digelar oleh tim SAR. 7 hari penuh, semua jalur disisir, pos dicek ulang. Bahkan anjing pelacak pun dikerahkan. Tapi hasilnya nihil. Seolah Alfi ditelan bumi. Gak ada jejak sama sekali. Aneh. Tidak ada bekas perkemahan, tidak ada barang yang tertinggal. Basarnas Solo sampai menyebut ini adalah operasi gagal pertama mereka sejak 2013. Sabtu 4 Juli 2020. Andi Sulistiawan dinyatakan hilang. Kasus ini lebih ganjil lagi. Usianya baru 18 tahun. Dia dilaporkan hilang di jalur Cemoro Sewu. Tapi beberapa pendaki lain bersaksi sempat melihat Andi bercakap-cakap dengan mereka. Padahal tim SAR sudah menyatakan dia hilang. Beberapa hari kemudian jasad Andi ditemukan. Tubuhnya membiru, tapi wajahnya tenang. Versi medis bilang dia mungkin kena hipotermia. Tapi para pendaki yakin Andi sempat bertemu dengan penghuni kerajaan gaib Lawu. Yang bikin merinding adalah dari 2 tragedi ini ada satu kesaksian yang mirip dari pendaki lain. Mereka sempat lihat sosok korban samar berdiri di balik kabut dengan wajah pucat dan kelihatan kayak sedih. Tapi begitu dideketin, sosok itu perlahan menjauh dan hilang. Gunung Lawu memang penuh misteri tak kasat mata. Banyak cerita pendaki mendengar gamelan Jawa di tengah malam. Padahal lagi gak ada acara apa-apa. Bahkan gak ada perkampungan di sana. Ada juga yang mengaku mampir ke warung kopi di tengah jalur pendakian, lengkap dengan penjualnya. Tapi ketika balik lagi, warung itu tiba-tiba hilang. Semua itu seakan membuktikan ada sebuah tirai tipis yang memisahkan antara dunia kita dengan dimensi gaib di Lawu. Mitologi Jawa menyebut di puncak Lawu ada kerajaan jin yang dipimpin penguasa gaib. Mereka bisa menampakkan diri dalam wujud apapun, bahkan seperti manusia, desa, atau suara-suara. Siapapun yang masuk tanpa izin bisa mendadak hilang tanpa jejak. Ada juga kesaksian janggal yang bikin merinding dari sekelompok pendaki Gunung Lawu. Mereka berangkat dari Cemoro Kandang sekitar jam 9 pagi. Awalnya semua normal, tapi pas masuk sekitar pos 3, suasana tiba-tiba berubah. Angin berhenti, suara hutan mendadak hening banget. Salah satu dari mereka ngaku kalau dia lihat ada jalur lain. Dan jalur lain ini terlihat lebih enak, sedikit menanjak tapi lebih lebar. Mereka pun akhirnya mencoba jalur tersebut. Sampai akhirnya mereka sadar, kok makin ke dalam makin aneh. Ada bunga-bunga yang gak pernah mereka lihat sebelumnya. Terus yang harusnya cahaya di sana remang-remang,
Makin ke dalam malah makin kayak terang, tapi terlihat samar. Di tengah perjalanan sekitar 20 menit, mereka ketemu rombongan lain. Tapi sumpah aneh banget. Rombongan itu pakai baju adat Jawa kuno, lengkap dengan kain jarik dan belangkon. Ada yang bawa obor dan ada juga yang bawa tombak. Mereka jalan beriringan, kayak lagi upacara. Dan ngerinya, saat rombongan aneh itu menoleh bersamaan, wajah mereka hitam semua, kayak arang dan matanya bolong. Mereka jadi panik dan lari sekuat tenaga balik ke jalur utama. Kurang lebih 1 jam mereka semua berlari, tapi mereka nggak nemu jalan balik. Jalur lintasan yang tadinya kelihatan jelas mendadak hilang. Bunga-bunga yang mereka lihat mendadak menghilang juga. Cuma ada pohon-pohon besar, seperti mereka tersesat di tengah hutan. Hari semakin sore, kabut mulai turun dan tiba-tiba suara gamelan terdengar dari kejauhan. Kelompok pendaki ini pun mencoba untuk mengikuti kebalikan arah matahari waktu mereka mulai masuk ke jalur ini. Tapi semakin mereka berjalan, kabut semakin tebal dan suara gamelan semakin terdengar jelas. Semakin gelap, dan mereka pun dinyatakan hilang dan tim SAR dikerahkan. 2 hari kemudian, mereka pun ditemukan, lemas, kedinginan, dan tatapannya kosong. Anehnya, mereka ditemukan gak jauh dari jalur utama, cuma 200 meter. Padahal mereka yakin bahwa mereka udah jalan masuk ke dalam berjam-jam dan jauh banget. Mereka bersaksi kalau mereka itu tadi ada di tengah hutan, dan semakin mereka berlari mencari jalan keluar, pandangan mereka semakin gelap dan mendadak hilang kesadaran. Terus baru sadar lagi setelah ditemukan tim SAR. Ngerinya ada satu statement dari salah satu orang di rombongan itu. Sebelum saya sadar, di belakang kepala saya kayak ada yang berbisik. Kembalilah. Ini bukan tempat kalian. Pertanyaannya, kok bisa ya Gunung Lawu itu begitu kelam? Sejarah mencatat, selain sebagai tempat moksa Brawijaya V, Lawu juga jadi lokasi perang berdarah di masa lalu. Konon ribuan prajurit gugur di lerengnya. Arwah mereka dipercaya belum tenang. Ditambah lagi ritual pesugihan di Hargodalam yang katanya butuh tumbal. Semua itu membuat energi Lawu semakin berat. Apakah benar Gunung Lawu memiliki gerbang gaib untuk masuk ke kerajaan jin, atau hanya imajinasi pendaki yang kelelahan? Yang jelas, setiap kali kabut tebal turun di Lawu, orang di sana percaya itu bukan sekedar kabut. Itu adalah tirai dimensi gaib yang kalau lo lagi sial, tirai itu bisa menelan lo masuk ke kerajaan jin. Dan mungkin lo gak akan pernah bisa pulang lagi. Sekarang gua mau lo semua fokus lagi sama sekitar lo. Kalau lo ngerasa merinding, coba pegang dada lo dan rasain detaknya. 1, 2, 3. Atur nafas, tenangin pikiran. Kalau setelah ini hawa di kamar lu kerasa lebih dingin dari biasanya, anggap aja ada angin lewat. Bukan sosok tak kasat mata yang ikut ngedengerin kisah ini. Itulah fenomena-fenomena tak kasat mata dari Gunung Lawu. Kalau kalian punya cerita seram dan unik yang mau kita bawain, coba kalian komen saya punya cerita dan kirim cerita lengkapnya di redaksi.nightstory@gmail.com. Kalau cerita ini bikin lo mikir, bikin lo tegang, bahkan bikin lo merinding, tolong support kita dengan like, komen, dan share kalau lo mau konten ini ada terus. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi lo,
biar lo tetap update sama video kita selanjutnya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Semoga tidur lu nyenyak malam ini. Dan sampai ketemu di cerita berikutnya.